Falillahil hamd Rabbus samawati wal ard Rabbul alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan linnas basyira wa nazira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu fawullu sumal jahim sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin wala ya'kuluhu illal khatirun. Sesudah kita memuja Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul pembawa risalah Islamiyah terakhir sampai hari kiamat nanti, menjadi pembimbing dan guidan terakhir bagi umat Islam sedunia. Jemaah sekalian, ayat kita bacakan sebentar ini adalah surat Al-Haqqah ayat 25 sampai ayat 37 yang menjadi fokus bahasan khutbah kita pada hari ini, agar seluruh warga jemaah Jumat Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang senantiasa dapat mendalami isi Al-Quran melalui pengkajian-pengkajian yang lain, baik dalam khutbah Jumat waktu yang pendek ini. Maksud dari ayat ini antara lain, wa amman utiya kitabahu bisimalih, adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya sebelah kirinya, fayaqulu, mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya tidak celaka, ya laitani, tidak usahlah, tak usah buku catatan itu diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, saya tidak paham, saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa isi catatan
amal saya tersebut. Allah memberikan gambaran terhadap orang-orang yang beri catatan sebelah kiri. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kematian, semuanya itu adalah penyudahan semua segala urusan untuk dunia. Ma'auna anni maliyah. Apa yang saya usahakan dari hartaku selama ini tidak menguntungkan, tidak memberi manfaat. Seorang pekerja di kantor, pedagang di pasar, guru yang mengajar, menjadi sebuah penyesalan pada hari ini. Ma'alna anni maliyah. Tidak ada gunanya harta yang saya kumpulkan, tidak memberi manfaat, tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah. Hancurlah semua kekuasaanku semenjak saya menjabat menjadi administrator, yudikatif, eksekutif. Tidak ada lagi hartanya, walaupun dilakukan dengan berbagai gaya, belusukan kemana-mana, tapi isinya akhirnya juga pembusukan, sampai akhirnya menjadi beban tanggung jawab, menyusahkan orang banyak. Halaka anni sultaniyah. Dengan demikian, karena jabatan dan itu adalah sebuah amanah yang tidak dilakukan dengan baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Dikira ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebuah ajaran yang remeh-temeh, tidak berarti, tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah. Hancurlah kekuasaan dan jabatanku demi memajukan keluarga dan anak. Semua aturan diperkosa untuk memperkaya diri dan kelompok. Itukah yang diinginkan selama ini? Janji Allah pasti, jemaah sekalian. Khuzuhu faghulluhu. Ambil dia, panggil, ikatkan tangannya ke lehernya. Summa sallul jahim. Summal jahim fasallu. Kemudian lemparkan dia ke dalam neraka jahanam itu dan benamkan dia. Akibat apa? Karena terlalu mempermainkan korupsi, menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Bukan hanya dilempar ke dalam neraka jahanam dan dibenamkan. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian diikatkan dengan rantai yang panjangnya 70 hasta
dan dibelitkan ke badannya. Di sini para ahli tafsir mengatakan sehingganya mereka itu ditusuk dengan besi panas seperti memanggang belalang. Coba bayangkan. Dimasukkan dari duburnya keluar ke mulutnya. Besi panjang rantai 70 hasta itu. Karena mereka selalu mempermainkan jabatan dan pangkat serta memperbodoh orang-orang di bawahnya atau masyarakatnya. Jangan dikira Al-Quran tidak punya konsep, tidak punya aturan. Silakan Anda mau bersih maharajalela atau ada yang lebih kuat dari itu lagi, ayo silakan. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa mereka tidak takut? Ya, karena mereka itu tidak pernah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Islam diabaikan, ulamanya dikucilkan, dibagaimanakan, umat Islam ditakutkan, diberi pertakut, diancam dengan ancaman macam-macam karena ingin mempertahankan jabatan dan pangkat. Kiranya itu untuk selamanya. Duhai halaka anni sultania. Demikianlah kehancuran jabatan dan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Mereka dengan pangkat dan jabatan mengabaikan anak yatim, fakir, miskin. Kelompok kaum mustad'afin bertebaran di mana-mana. Malah enaknya menebar fitnah. Ya, biarlah mereka hidup miskin. Kenapa mereka bodoh? Tapi tidak tahu langkah dan jabatan yang mereka ambil, mereka lakukan adalah untuk merusak strata masyarakatnya. Hadirin sekalian, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Pada hari ini untuk mereka tidak ada teman yang abadi untuk bisa membantu. Wala ta'amun ila min wislin. Orang yang memimpin mazhab kekirian ini adalah mereka-mereka yang tidak ada makanan kecuali dari darah dan nanah. Itu makanan mereka bagi orang-orang yang selalu mengabaikan amanah dan jabatan. Wala ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang mau memakannya kecuali mereka-mereka yang bersalah, yang menyalahgunakan jabatan dan menggunakan wewenang untuk memperkaya diri untuk keluarga dan golongannya. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu apa? Masyarakat yang ingin dipimpin sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang tidak berkompeten dalam menjalankan tugas dan amanah jabatan kepemimpinan itu bagaimanapun harus tidak diberikan kepercayaan kepada mereka atau tidak diberi amanah. Tim seleksi harus menjelaskan secara jelas
publikasi dirinya, di mana dia berpendidikan, di mana dia sekolah dulu, apa profil pribadinya. Jangan-jangan di awal diangkat mulus, lalu di belakang timbul masalah yang sangat membosankan dan membodohkan, memalukan bangsa untuk tingkat dunia. Nah, inilah sebuah penyesalan yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Haqqah ini. Malu melihat catatan diberikan oleh Allah sebelah kiri. Rupanya isinya memang penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Dan di dalam surah lain, wala yahudu ala ta'amil miskin, mereka juga awal pangkal balanya mengabaikan anak yatim dan kaum fakir dan miskin. Jadi berarti apa? Siapa yang diberikan kepercayaan, jabatan dan pangkat, tolong bantu mereka yang miskin dan papa itu. Lamah batue pantai basokong. Ada pepatah mengingatkan, itu dia yang lemah, tolong bantu. Kalau pantai yang hampir runtuh, tolong sokong dan bantu. Jadi Islam tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kelompok mustad'afin yang miskin dan lemah itu, mereka dibantu dan ditolong. Begitulah prinsip kepemimpinan yang diinginkan oleh Islam, Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khotbah ringkas ini untuk diri khatib dan untuk jemaah semuanya memberikan peringatan yang mendalam dan memberikan kesadaran yang amat dalam, agar jangan kesalahan ini berulang sampai hari kiamat nanti. Beginilah, seperti inilah gambaran kelompok kiri yang diberikan amanah dan jabatan, tapi mereka abaikan untuk memperkaya diri kelompok dan jabatannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah wa syukuran ala ni'ami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah selalu mengingatkan dengan bersumpah setiap waktu. Manusia selalu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dengan Islam, amilus shalih, menegakkan amal kebaikan berdasarkan Islam dan iman, selalu tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, memberikan nasihat dengan kebenaran Al-Quran dan selalu menegakkan kesabaran dengan ajaran Al-Quranul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.